Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Idanja, NIM 19042027 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan dari bisnis plan yang saya buat pada pertemuan 3 kemarin. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi persyaratan pada mata kuliah umum kewirausahaan dengan dosen pengampu Pak Oki Trinanda SEMM. Judul dari bisnis plan yang saya buat yaitu Home Industry Mebel Muara Jaya. Latar belakang saya membuka usaha ini karena banyak sekali bahan-bahan yang terdapat di daerah saya seperti kayu yang hanya dijual saja ke daerah luar. Kemudian, jenis usaha ini menurut saya mendapatkan penghasilan yang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan juga barang yang dihasilkan menurut saya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang baru saja membangun rumah tangga. Bidang usaha ini merupakan kegiatan produksi dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Bahan mentahnya yaitu seperti busa, kain, kayu, dan cat yang diolah dengan alat-alat seperti mesin bor, gergaji, meteran, siku-siku, kompresor, martil, mesin sugu, stapler gun, dan semprotan cat. Tujuan dari membuka usaha ini tentu saja karena ingin mendapatkan penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta merasa lebih tenang karena ini merupakan usaha milik sendiri. Jika usaha ini terjalankan, semoga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar seperti menjadi lapangan pekerjaan bagi mereka dan menjadikan tambahan penghasilan bagi mereka, kemudian menambah skill karena kegiatan usaha ini membutuhkan skill yang mumpuni seperti menjahit dan membuat kerangka-kerangka dari perabotan itu. Usaha ini pada mulanya dijalankan minimal dengan 9 orang yang terdiri dari 1 orang yang bekerja sebagai pemimpin atau pemilik usaha dan 5 orang sebagai pembuat barang yang terdiri dari 2 pembuat kerangka dan 3 finishing. 1 orang bekerja sebagai penjahit, 2 orang yang bertugas untuk mengantarkan barang yang terdiri dari 1 sopir. Pada proses pemasaran, kami menyewa sebuah ruko yang digunakan untuk sebagai tempat produksi sekaligus memajangkan hasil produksi dan mendistribusikan barang-barang ke tempat toko-toko furniture dan memanfaatkan sosial media sebagai media promosi, dan kemudian agar pelayanan kami kepada pelanggan bisa dipercaya, kami memberikan jasa gratis antar barang dan garansi selama 3 bulan sejak transaksi pembelian. Kemudian pada rencana anggaran biaya pada usaha mebel ini, modal biaya yang dikeluarkan terdiri dari 2 bagian, yaitu modal investasi dan modal operasional. Investasi ini terdiri dari anggaran biaya untuk pembelian bahan dan alat. Pada pembelian bahan menghabiskan biaya sekitar Rp14.200.000 dengan pembelian kayu 5 kubik dengan harga 5 juta, paku 2 kardus dengan harga Rp500.000, kain 2 roll dengan harga 2 juta, busa 1 balok dengan harga Rp3.500.000, staples 50 kotak dengan harga Rp500.000, kaki kursi 300 buah dengan harga Rp1.800.000, aksesoris 300 buah dengan harga Rp500.000, cat kaleng besar dengan harga Rp300.000, thinner 1 liter dengan harga Rp100.000. Dan biaya yang dibutuhkan pada anggaran pembelian alat produksi terhitung seharga Rp5.100.000 dengan pembelian 1 unit kompresor dengan harga Rp1.500.000, 1 unit mesin jahit dengan harga Rp1.700.000, 1 unit sprit atau alat penyemprot cat dengan harga Rp250.000, 1 unit stapler Rp350.000, 1 unit mesin sugu dengan harga Rp500.000, 1 unit mesin sarkel dengan harga Rp700.000,
dan 3 buah martil dengan total harga Rp100.000. Jadi total modal yang dibutuhkan pada anggaran modal investasi pada anggaran pembelian bahan baku dan alat produksi yaitu terhitung dengan jumlah Rp19.300.000. Kemudian pada anggaran biaya modal operasional saya hitung per bulan. Jadi anggaran biaya yang dibutuhkan pada usaha mebel ini dalam sebulan terhitung senilai Rp32.084.000 dengan rincian sewa ruko dalam sebulan Rp584.000, sewa mobil dalam sebulan Rp4.500.000, gaji sopir dan kenek total 2 orang dalam sebulan Rp4.500.000, gaji pembuat kerangka dengan total 2 orang dan gaji sebulan Rp8 juta, dan gaji finishing total 3 orang dalam sebulan Rp12 juta, dan gaji penjahit 1 orang dengan total gaji Rp2 juta. Kemudian pembayaran tagihan listrik Rp500.000. Perakiraan profit atau keuntungan yang didapat dengan penjualan barang yang dilakukan setiap hari diperoleh keuntungan dengan total Rp1.400.000 dengan rincian keuntungan dari penjualan kursi dengan 2 tipe barang yaitu 321 dan 211. Kemudian pada barang meja diperoleh keuntungan Rp300.000. Pada barang lemari diperoleh keuntungan Rp500.000. Dan pada barang dipan dan sandaran kasur diperoleh keuntungan Rp200.000. Jadi perakiraan keuntungan dari penjualan barang yang didistribusikan setiap hari dan diakumulasikan dalam sebulan terhitung dengan total Rp42 juta. Jadi laba bersih per bulan yaitu Rp42 juta dikurangi Rp32.084.000 dari modal operasional yaitu senilai Rp9.916.000. Jadi laba bersih yang diterima oleh pemilik usaha tersebut dalam sebulan yaitu Rp9.916.000 dari pengurangan hasil penjualan terhadap modal operasional. Kemudian jadwal kegiatan pada usaha mebel ini dari bulan pertama, minggu pertama kami menyiapkan ide dan penyiapan proposal terlebih dahulu. Kemudian pada minggu kedua dan ketiga kami mencari mitra bisnis atau rekan kerja. Pada rekan kerja ini kami usahakan bisa di dalam daerah maupun di luar daerah sehingga bisa luas dari proses distribusinya. Kemudian pada minggu keempat kami mulai membeli bahan dan alat yang untuk produksi. Kemudian bulan selanjutnya pada bulan kedua minggu pertama kami mulai mencari tenaga kerja. Pada pencarian tenaga kerja kami lebih tekankan untuk masyarakat yang setempat tinggal dengan kami. Kemudian pada minggu selanjutnya kami mulai memproduksi barang-barang yang telah dipesan oleh konsumen ataupun mitra kerja kami. Kemudian pada minggu ketiga bulan kedua kami mulai mengirim barang-barang yang telah dipesan. Dan pada proses pengiriman tersebut, di hari yang sama kami menerima pesanan kembali dari mitra bisnis kami. Kemudian pada minggu selanjutnya atau minggu keempat bulan kedua, kami membeli bahan-bahan yang dibutuhkan atau bahan-bahan yang sudah mulai habis stoknya. Begitupun pada minggu-minggu selanjutnya kami melakukan proses yang sama yaitu memproduksi barang-barang yang dipesan oleh mitra bisnis kami ataupun masyarakat tempat tinggal kami, kemudian mengirim atau mendistribusinya. Semoga usaha dari mebel ini memberikan manfaat, yaitu menambah pengalaman dalam mengembangkan usaha dan mendapatkan penghasilan lebih dari membuka usaha mebel Muara Jaya, dan perakiraan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp9.916.000 per bulan.
Sekian, terima kasih. Itulah penyampaian dari bisnis plan yang saya buat dengan bidang usaha yaitu home industry mebel Muara Jaya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Pak Oke Trinanda SEMM. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.